Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Kami dari kelompok 3 pengantar bisnis program studi manajemen kelas F Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Strategi Bisnis PT Pos Indonesia. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang judul tersebut, mari kita ketahui pendahuluannya terlebih dahulu. Strategi bisnis PT Pos Indonesia. Dalam bisnis jasa pengiriman barang saat ini, pelayanan kepada pelanggan yang baik menjadi prioritas utama. Beberapa pengiriman barang kerap kali menghadapi hambatan dan kendala yang mengakibatkan kerusakan. PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman paket dan dokumen di seluruh dunia. Sekarang kita tahu bahwa banyak perusahaan kurir dan forwarding melayani jasa pengiriman, sehingga PT Pos Indonesia bisa bertahan di tengah persaingan. Kami akan merumuskan strategi untuk bisnis PT Pos Indonesia. Tapi sebelumnya, kami juga perlu untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi bisnis PT Pos Indonesia. Kami akan menggunakan analisis SWOT atau SWOT untuk menyelesaikan studi kasus ini. Cara yang kami lakukan ini cukup fleksibel di berbagai perusahaan negara. Dari hasil analisis ini, PT Pos Indonesia disarankan untuk menggunakan kekuatannya untuk menghadapi ancaman dan peluang. Strategi yang diterapkan yaitu dengan memanfaatkan faktor-faktor kekuatan internal yang ada untuk meraih peluang PT Pos Indonesia dalam rangka meningkatkan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nuril. Saya Nuril Sofia akan melanjutkan materi selanjutnya. Hasil dan pembahasan. A. Analisis internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT dalam merumuskan strategi bisnis. Yang pertama, kekuatan atau strength. Berdasarkan wawancara, terdapat 5 faktor internal kekuatan PT Pos Indonesia, yaitu memiliki cabang di berbagai daerah, memiliki armada pengiriman yang lengkap, memiliki jaminan asuransi untuk setiap pengiriman, mengutamakan keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu sudah memiliki nama baik di mata customer. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Berdasarkan wawancara kepada pihak terkait, terdapat 5 faktor internal kelemahan untuk PT Pos Indonesia, yaitu kurangnya fasilitas pada setiap cabang gudang, kompetisi sumber daya manusia yang lemah dalam bidang pengelolaan data, terlalu banyaknya percobaan sistem unit proses penerimaan yang dilakukan pada PT Pos Indonesia, kurangnya sifat proaktif pada karyawan, dan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan pengelolaan dana termasuk SOP atau standar operasi dan prosedur. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Berdasarkan wawancara kepada pihak terkait, terdapat 5 faktor eksternal peluang untuk PT Pos Indonesia, yaitu tingginya permintaan jasa pengiriman saat ini, perkembangan industri di Indonesia, perdagangan bebas teknologi dan informasi yang semakin berkembang, dan mengembangkan jaringan bisnis dengan mitra usaha. Yang keempat, ancaman atau threat. Berdasarkan wawancara kepada pihak terkait, terdapat 5 faktor eksternal ancaman untuk PT Pos Indonesia, yaitu adanya pesaing perusahaan yang sama, harga yang kompetitif dari kompetitor, kegiatan promosi, penawaran, layanan yang inovatif dan menarik yang dilakukan oleh pesaing, persaingan servis kompetitif dengan pesaing customer berpindah pada perusahaan lain, dan adanya peraturan pemerintah yang mengikat. Saya Nasim ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis SWOT faktor internal dan eksternal. 1. Kekuatan atau strength. Faktor internal kekuatan yang terakhir yaitu sudah memiliki nama baik di mata customer, yang memiliki bobot sebesar 0,13 dan rating sebesar 3 dengan nilai tertimbangnya sebesar 0,39. Berdasarkan uraian bobot
dari setiap faktor kekuatan, kepemilikan nama baik di mata customer memiliki bobot tertinggi. Yang kedua, kelemahan. Faktor internal kelemahan PT Pos Indonesia yaitu belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dana termasuk SOP atau standar operasi dan prosedur. Memiliki bobot sebesar 0,08 dan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbangnya sebesar 0,16 berdasarkan uraian bobot dari setiap faktor kelemahan kompetensi SDM memiliki bobot tertinggi. Sedangkan analisis faktor eksternal yaitu ada dua. Yang ke-1, peluang. Peluang ketiga yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia adalah perdagangan. Yang kedua, ancaman. Berdasarkan uraian bobot dari setiap faktor ancaman, pindahnya customer ke perusahaan lain memiliki bobot tertinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis faktor eksternal. Yang pertama ada peluang dan yang kedua ada ancaman. Nah, peluang terdapat 5 faktor eksternal yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Yang pertama memiliki bobot sebesar 0,12 dengan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbang sebesar 0,24 dengan peluang tingginya pesaing perusahaan dalam bidang yang sama. Bobot sebesar 0,11 dengan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbang sebesar 0,22 untuk peluang perkembangan industri di Indonesia. Peluang ketiga yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia adalah perdagangan bebas yang memiliki bobot sebesar 0,11 dengan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbang sebesar 0,22. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang, peluang ini memiliki bobot sebesar 0,12 dengan rating sebesar 3 dengan nilai tertimbang sebesar 0,36. Peluang terakhir yaitu pengembangan jaringan bisnis dengan mitra usaha memiliki bobot sebesar 0,12 dengan rating sebesar 3 dengan nilai tertimbang sebesar 0,36. Berdasarkan uraian bobot dari setiap faktor peluang perkembangan teknologi dan informasi serta jaringan bisnis memiliki bobot tertinggi. Yang kedua ada ancaman. Berdasarkan analisis SWOT di atas, PT Pos Indonesia memiliki bobot sebesar 0,9 dengan rating sebesar 3 dengan nilai tertimbang sebesar 0,27 untuk ancaman pesaing perusahaan dengan bidang yang sama. Ancaman kedua yaitu harga yang kompetitif dan kompetitor memiliki bobot sebesar 0,8 dengan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbang sebesar 0,16. Bobot sebesar 0,7 dengan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbang sebesar 0,14. Untuk ancaman kegiatan promosi, penawaran, pelayanan yang inovatif dan menarik PT Pos Indonesia, ancaman keempat yaitu pesaing service yang kompetitif dengan pesaing memiliki bobot sebesar 0,9 dengan rating sebesar 1 dengan nilai tertimbang sebesar 0,9. Bobot sebesar 0,9 dengan rating sebesar 2 dengan nilai tertimbang sebesar 0,18. Untuk ancaman berpindahnya customer ke perusahaan lain berdasarkan uraian bobot dari setiap faktor ancaman, pindahnya customer ke perusahaan lain memiliki bobot tertinggi. Mungkin hanya itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filan Zainul Umam di sini akan menjelaskan tentang analisis strategi bisnis yang dilakukan pada PT Pos Indonesia, yang mana berdasarkan dari analisis faktor internal, yang mana dalam analisis faktor internal tersebut mendapatkan skor 2,35 dan pada analisis faktor eksternalnya mendapatkan skor 2,24, sehingga dari analisis kedua faktor tersebut PT Pos Indonesia melakukan strategi bisnis yaitu strategi intensif, yang mana strategi intensif tersebut merupakan strategi yang bergerak dalam
penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang mana sampai saat sekarang ini dapat kita ketahui dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia banyak sekali pengembangan produk, yang mana pengembangan produk tersebut yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yaitu dengan mengembangkan layanan jasa yang diberikan kepada konsumen, yang mana sampai saat sekarang ini ada beberapa layanan jasa yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia seperti halnya tagihan listrik, TV kabel, kredit motor, asuransi, dan yang terbaru yaitu ada yang namanya bantuan penyaluran dari pemerintah yang berupa biaya operasional sekolah atau yang sering disebut dengan BOS. Pengembangan tersebut merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk mencapai tujuan dan visi misi dari perusahaan PT Pos Indonesia sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan indikator faktor internal di sini ada 2, 1 kekuatan dan 2 kelemahan. Dalam kekuatan di sini ada 5. 1, sudah memiliki cabang perusahaan di berbagai daerah dengan bobot 0,13 dengan rating nomor 3 skor 0,39. Nomor 2, memiliki kelengkapan armada pengiriman dengan bobot 0,12 rating nomor 3 dengan skor 0,24. Nomor 3, memiliki jaminan asuransi pada setiap kiriman dengan bobot 0,12 dengan rating nomor 2 dengan skor 0,24. Nomor 4, mengutamakan keselamatan kerja dengan bobot 0,11 dengan rating nomor 3 dengan skor 0,33. Nomor 5, sudah memiliki nama baik di mata customer dengan bobot 0,13 rating nomor 3 skor 0,39 dengan subtotal keseluruhan dalam kekuatan dengan bobot 0,61 dengan skor 1,59. Nomor 2, di dalam bidang kelemahan di sini ada 5. Nomor 1, kurangnya fasilitas pada setiap cabang dengan bobot 0,09 dengan rating nomor 1 dengan skor 0,09. Nomor 2, kompetensi SDM yang lemah dalam bidang pengelolaan data dengan bobot 0,07 dengan rating nomor 3 dengan skor 0,21. Nomor 3, terlalu banyaknya percobaan sistem unit proses penerimaan dan pengiriman dengan bobot 0,06 dengan rating nomor 2 dengan skor 0,12. Nomor 4, kurangnya sifat proaktif pada karyawan dengan bobot 0,09 dengan rating nomor 2 dengan skor 0,18. Nomor 5, kelengkapan peraturan pelaksanaan pengelolaan dana termasuk SOP dalam kurung standar operasi dan produser tutup kurung dengan bobot 0,08 dengan rating nomor 2 dengan skor 0,16 dengan subtotal dalam bidang kelemahan dengan bobot 0,39 dengan skor 0,76. Dalam keseluruhan ketotalan dalam kekuatan dan kelemahan di sini dengan bobot 1% dengan skor 2,5%. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.